Selamat siang teman-teman. Saat ini kita bersuka cita karena kita ada waktu yang baik Tuhan berikan dengan cuaca yang begitu terang, tidak hujan. Kita tahu kan kalau di Werani bagian Palolo biasanya hujan deras dari pagi sampai sore hari. Tapi hari ini memang Tuhan sudah berkati hari di mana kita bersuka cita mengadakan retreat bersama-sama di Hotel De Calora selama 2 hari. Untuk itu mari kita terus berdoa agar apa yang menjadi sasaran kita ingin disegarkan oleh Tuhan. Kita ingin kejenuhan kita itu Tuhan gantikan dengan semangat baru. Maka kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan hari yang diberkati adalah datangnya dari Tuhan. Setelah mengadakan perjalanan kurang lebih 2 jam dari Palolo menuju ke Palu, maka kami mengadakan pembukaan retreat yang dilakukan di sebuah gereja. Dan setelah itu kami akan makan bersama sebelum melanjutkan ke Hotel De Calora. Kami tetap berdoa sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam acara-acara ini dapat diberkati oleh Tuhan. Saya dan Mayor Gideon Rangi sebagai Opsir Korops Werani menyampaikan kepada rekan-rekan sekerja, biarlah kita mengikuti setiap acara-acara itu dengan baik dan memohon Roh El Kudus Tuhan mengurapi dan memberkati kita masing-masing. Selamat mengikuti retreat. Tuhan Yesus memberkati kita. Akhirnya kami sampai juga di Hotel De Calora, tempat yang kami nantikan untuk dilaksanakannya retreat Opsir setempat Korops Werani. Di sini kami sudah memasuki lobi Hotel De Calora. Setelah kami melakukan registrasi dan pembagian kamar untuk setiap peserta, selanjutnya kami langsung mandi di kolam renang. Pesertanya ini. Oke. Siapa yang paling lama ya? Kami sekarang lagi ada di Calora, di hotel yang ada di salah satu di Kota Palu. Ini view-nya. Oke, mereka lagi sementara bertanding siapa yang paling lama. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Yang menang dapat 10.000. Oke, 1, 2, 3. Ya, siapa yang paling lama ini kita lihat. Faith yang dapat ini, Faith. Sisa. Oke, 1, 2, 3. Hadiahnya 20.000 ya. Tidak. Lari tangan di atas berarti. Oke. Oke, baik. Hadiahnya 20.000 ya.
Berbahagialah yang panjang kakinya. Koinnya didapat, Bu. Di dasar. Satu, dua, tiga. Ini hadiahnya. Ini Bapak dan Ibu. Wis. Ya, oke. Sebelum kami beristirahat dan mengakhiri hari yang sangat melelahkan ini, tak lupa kami beribadah, bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang hari yang Tuhan telah berkati, Tuhan telah sertai di hari ini.
Selamat pagi, haleluya. Semangat kami di pagi hari ini masih sama seperti hari yang kemarin. Hari ini kami akan KKR mendengarkan materi-materi tentang kepimpinan, tentang pelayanan keselamatan, tentang pelayanan di gereja. Juga akan mempermantap pelayanan kami di Korops Werani. Dan di akhir nanti akan dilaksanakan ibadah penutupan Retreat Opsir setempat Korops Werani yang dilaksanakan di Hotel Kalaro yang akan dipimpin langsung oleh Komandan Divisi Palolo, Mayor dan Nyonya Albert Selinawa. Satu, dua, tiga. Pagi. Tapi sebelum kami melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami sarapan dulu. Agar sebentar pada saat kami mendengarkan materi dan beribadah lebih terfokus. Gimana perasaan Ibu? Gitu. Sendiri ini. Sudah. Makan dia. Obat kita bersama itu. Setelah kami sarapan, kami langsung mengarah ke gedung yang telah dipersiapkan untuk mendengarkan materi juga beribadah. Di kegiatan retreat kali ini kami juga diberikan kesempatan untuk saling sharing tentang pengalaman melayani Tuhan, juga bertanya tentang pelayanan bala keselamatan. Saya bersyukur, sebenarnya saya ini kalau naik mobil terus terang saja saya sangat mabuk, tapi saya bersyukur selama ini tidak mabuk lagi karena Tuhan menolong saya. Pelayanan saya sebagai bendahara korps, walaupun pendidikan saya terbatas, tapi Tuhan memakai saya walaupun kesehatan saya tidak memungkinkan, banyak penyakit, tapi saya berpikir dalam hati secara
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk pertama kali mengikuti retreat selama jadi OS. Jadi saya bersyukur walaupun dalam pelayanan saya itu banyak sekali tantangan, terutama dalam keluarga khususnya kita tahu bersama yang sebenarnya saya menunggu sekali untuk bapaknya Putri, jangan sekali penuh majalah, memang tidak pernah. Jadi sekarang saya malu juga untuk tiap minggu, untuk apa sebenarnya saya tiap minggu harus lengkap-lengkap ke gereja, sedangkan dalam rumah saya tidak bisa saya menemukan. Tapi saya bersyukur saya tidak bisa dilemahkan, tidak harus lemah untuk melihat suami saya yang tidak mendukung saya. Saya berusaha untuk lebih setia pada Tuhan. Walaupun dalam keluarga saya mungkin kurang setia, tapi saya usahakan saya tetap setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Buat anak juga untuk saya melayani karena kayak saya belum paham betul tentang gereja bekas nanti karena memang saya baru hanya pendatang lah di gereja BK, tapi saya yakin semuanya Tuhan yang atur. Saya ada di sini saat ini mengikuti retreat itu pun karena Tuhan yang sudah membuka jalan untuk saya untuk bisa melayani Tuhan. Nah, ini kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Pada pagi hari ini saya bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya maupun keluarga saya. Saya telah mengikuti pelayanan selama hampir 4 tahun dan di situ saya lihat Tuhan begitu baik, selalu memelihara saya. Habis ini kesaksian saya, haleluya. Haleluya. Ketua GPS, ketua GPS ini ada sekolah minggu saya. Dan di sini saya lihat itu hampir guru-guru sekolah minggu masih bekas ada sekolah minggu saya di URA. Kalau masalah pelayanan ini, mungkin saya itu kalau saya katakan itu hampir saya menjadi kusir suatu tempat kurang lebih 40 tahun. Karena saya sudah melayani di Korps Berdikari menjadi guru sekolah minggu, dan saya juga sekitar tahun 80 diangkat menjadi saudara orang muda. Jadi saya pindah lagi di Werani, saya mengikuti lagi situ menjadi guru sekolah minggu, adalah ketua GPS, adalah anak sekolah minggu saya. Tetapi kalau saya lihat itu sudah melebihi daripada guru sekolah minggu pelayanan daripada ketua GPS. Tapi puji syukur pada Tuhan karena semuanya itu adalah anugerah pada Tuhan. Pasti Tuhan akan mempersiapkan segala pelayanan kita. Sebenarnya saya tidak mau karena banyak hal yang saya tidak mengerti. Lalu yang kita layani kan semua dari yang saya, mungkin ada lebih lagi dari saya. Tapi itulah ya. Nah, pas dengan retreat ini, mudah-mudahan Bapak Maya diberikan pengertian dan dukungan pada opsi setempat agar saya bisa bergerak di gereja. Dan saya Yesus selamanya bawa kabar keselamatan, melayani Yesus selamanya, segenap hati. Tangkap jiwa, tangkap jiwa, tangkap jiwa, tangkaplah jiwa, tangkap jiwa, tangkap jiwa, tangkaplah jiwa. Haleluya, haleluya, pegang kebenaran, meskipun di kandang singa, tetap percaya juga. Salut, haleluya. Oke, tepuk tangan. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari
Artinya kita mengajak, kita mendorong, kemudian kita juga menjadi contoh. Kadang orang tidak mau datang itu karena misalnya dia bilang, tapi kalau saya tidak singgung sama putri kan. Tapi misalnya ada orang bilang, kan sama saja. Kamu punya keaktifan di gereja luar biasa, tapi cara hidupmu sama dengan saya. Jadi harus kita terus berusaha untuk menjadi contoh. Kiranya dengan jalan itu kita bisa memenangkan orang. Banyak orang dimenangkan karena melihat cara hidup kita yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya jangan Tuhan panggil sebelum dia dimenangkan. Jadi Tuhan panggil itu kan ada dua. Panggilan pertama ikut dia. Panggilan kedua ke atas. Jadi kita berdoa jangan ke atas belum dipanggil. Jadi itu sangat penting teman-teman sekalian. Dan saya berterima kasih karena banyak yang saksian harusnya begitu. Jadi berdiri menyaksikan tentang kemurahan Tuhan. Lalu kita dengan sepenuh hati memuji Tuhan walaupun kelihatan yang rileks saja, tapi hati kita tetap terpuji. Terima kasih Bu Ana ya sudah memimpin sesi yang pertama. Dan memang saya tahu kita semua tidak bisa puas. Kira-kira begitu ya, sehingga kita pulang tidak seperti kita datang. Ada sesuatu yang kita bawa pulang, ya. Apalagi kalau kita melihat ini, jangan lupa ini, karena sasaran kita ke sini. Jadi apapun kegiatan kita sebenarnya sasaran. Begitu banyak berkat rohani yang kita terima melalui kegiatan ini, dan saya percaya bahwa ketika kita pulang nanti, kita pulang dengan membawa berkat. Nah, rekan-rekan OSIR setempat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk pada sesi Tanggung jawab saya sebagai pelayan, jalan sama-sama sehingga bisa selesai. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, jadi itu tadi saya katakan mungkin pembicaraan kita apa sudah yang berdampak. Salah satunya adalah pelayanan kita. Bagi guru-guru sekolah minggu, kalau sudah mendidik anak-anak sekolah minggu dengan benar semenjak dini, engkau menang-menang itu nanti yang dia ingat terus. Dia ingat terus. Arsya itu, jangan pandang dia kecil. Pemahamannya itu sudah diberi luar biasa. Menangkap apa yang kita katakan kepada dia. Jadi hati-hati panggilan kita sebagai pemimpin. Hati-hati panggilan kita juga yang boleh di prajurit surgawi untuk ada di dunia ini. Dan itu nampak. Dr. Semeton bilang begini, kalau umpamanya dicari orang-orang Kristen, yang pertama dibunuh itu orang berselamatan karena nampak dari bajunya. Yang lain kan bisa saja dia menyangkal. Tapi kalau misalnya saya pakai uniform, Bu Ana pakai uniform, bisa menyangkal nggak? Kamu agama apa? dari itu saja. Jadi Stephen Tong bilang luar biasa berselamatan. Dia tidak selalu bersaksi dari kata-katanya, dari hidupnya juga sudah bersaksi dia, dari uniformnya dia. Jadi kalau umpamanya saya yang bukan orang BK, kalau saya menyangkal masih bisa, karena saya tidak kata apa-apapun. Tidak ada ciri-ciri melekat dalam diri saya. Tapi orang BK, main pangkalan lain, itu ada pangkalnya, bagaimana dia menyangkal? Sehingga sekali lagi seorang dokter yang bukan orang BK di Inggris sana, dia katakan tetap saja tidak dibanding dan itu benar dan itu akhidat dia, saudara-saudara sekalian. Tepuk tangan dulu dong. Tapi saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan saya ingin menyampaikan tidak cukup waktu sebenarnya, karena dia dalam. Jadi kalau kita ingin mengetahui betul-betul doktrin keselamatan itu, harus dia melihat secara keseluruhan dari bab keselamatan itu sendiri. Tidak bisa dia sedikit-sedikit saja. Jadi kalau sedikit-sedikit saja dia tahu bab keselamatan, pasti dia salah, pasti dia bingung, ya. Tapi kalau dia lihat uniformnya, dan dia lihat benderanya, dia lihat bangku tobatnya, dia lihat meja kesuciannya. Meja kesucian kan tidak boleh sembarang-sembarang warnanya. Nah, tapi ada kesalahannya kita, dan setelah ini jangan lagi salah. Tidak boleh apapun di atas meja kesucian. Kadang-kadang saya lihat aqua, kopi, dos. Nggak boleh sebenarnya. Di meja kesucian itu hanya ada satu, apa? Alkitab dengan tempat tatakannya. Nggak boleh yang lain-lain. Tempat persembahan juga sebenarnya tidak. Ini meja kesucian. Tidak boleh ada di sini tempat persembahan. Kenapa? Tidak boleh memelek
meja kesucian di mana di atasnya ada roti hidup. Begitu. Tapi kita itu tadi sebenarnya juga tidak boleh dipindah-pindah dia. Nah sekarang kalau tamburin, kok Bible nih, lo bela berahi ya, meja kesucian datera, kemana-mana dia. Karena kan tentang rohaninya. Itu kalau kita mempelajari tentang bait suci, Bapak sekalian, itu ada roti sajian. Nah ini meja kesucian itu. Di atas meja roti sajian di kitab ada di melambangkan roti hidup atau ya melambangkan roti hidup itu Alkitab itu, saudara ya. Jadi sekali lagi poin sederhananya, tapi dikiroi ya. Ini 3 kali kepala istiqlal atau memimpin Korps Irani ini. Bahkan saya juga jadi saya harus ajarkan ini. Saya lihat, aduh, bahkan 1 kali Muhammad di atas meja kesucian ini ada 1 dos aqua murah lagi gitu. Oke. Jadi nanti orang lagi pelayanan balas selamatan itu sifatnya holistik. Kenapa? Seluruh unsur kehidupan manusia itu ada dalam pelayanan balas selamatan. Misalnya apa? Rohaninya ada apa? Kalau rohaninya ada apa? Bukan. Kalau kita bicara tentang rohani ada apa di balas selamatan? Ada gerejanya, ada pesuarnya, ada korupnya, itu rohani. Kalau bicara tentang intelektualnya ada apanya? Ada pendidikannya, ada taman-taman sampai perguruan tinggi. Kalau menyangkut masalah kebutuhan hidupnya, ada sosialnya, ya kan? Ada panti-panti asuhan, ada kalau yang sifatnya sosial, ada orang tua punya tempat, panti jompo, dan ada matahari terbit, ya. Jadi mulai dari banyak kan bersama itu. Waktu saya jadi komandan divisi itu, saya ke Turen, geo, karena saya dengan isi dari Surabaya, di situ ada matahari terbit, lalu di Turen ada panti jompo. Jadi dia pikirkan dalam pelayanan keselamatan dari ibu-ibu yang sedang mengandung sampai dia mau mati dipelihara oleh keselamatan. Nah itu sebabnya kita ada PSSD ke sana itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa kami tidak dipelihara? Karena kita mau melihara orang, amin. Kita yang memberi, kita yang mendukung, saudara-saudara. Kita yang punya uang, kita diberkati Tuhan, sehingga kita memberi untuk pelayanan keselamatan. Ya? Malah kalau bisa, jangan saya dibantu, jangan saya diberi, jangan saya dipergi jompo, karena Tuhan berkati saya, ya kan? Masa orang yang diberkati Tuhan juga mau tinggal di sini? Kebutuhannya ada panti asuhan, ada panti jompo. Lalu rohaninya ada apa? Ada gereja. Apa lagi satu? Saya rumah sakit kan harus kita bayar. Tapi balas selamatan terjun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di daerah kita dulu saya pernah dipikul dari Lawe Kokantiri tahun 74 waktu saya sakit. Saya kan dulu OP-nya Bapak Ibu ini saya dulu pincang, saya begini seperti kaki dulu itu. Kalau saya tidak sembuh, mana mau yang di belakang saya jadi suami saya? Tukang baki ini dia ini. Aduh. Dan waktu itu Bapak sekalian, ya di kota sampai di Pipi Koro Tobago yang dikenal pelayanan balas selamatan kesehatannya hanya balas selamatan. Belum masuk pemerintah, belum masuk. Kang Tebu sudah ada kliniknya, Gimpu ada kliniknya, Kulawi ada kliniknya, balas selamatan. Pemerintah belum masuk. Sekolah juga begitu. Dulu waktu saya kecil, saya pernah ke Beana lewat Kang Tebu 2 kali, 1 kali di Kang Tebu, 1 kali di Beana. Itu tahun 73 kalau tidak salah. 73. Dulu kalau kita tampil main musik itu kan pakai vander. Dulu semuanya orang Mekah. Belum masuk pemerintah punya. Nah, pemerintah itu tidak baik ya sebenarnya juga. Saya pernah di Gibubia, Bapak Ibu, bicara sama bupati. Kebetulan bupati itu tinggal sama kami 3 malam. Jadi waktu itu jadi kecamatan Gibubia itu pernah saya ceritakan begini ya. Jadi panitia sudah menyediakan kamar untuk dia.
Saya bilang sama panitia, di rumah opsir itu ada kamar tamu di situ. Omar Pepaya. Jadi mereka juga dengan senang mempersiapkan tempat untuk bupati. Tapi ketika bupati masuk ke Gibubia, dia naik di rumah opsir. Lalu anak-anak bilang, Pak Kakek, ada Pak Bupati. Oh iya, masuk Pak. Selamat sore Pak Opsir. Oh Pak Bupati, sore Pak. Dia bilang, Pak Opsir, saya tinggal di sini. Bapak ada tempat saya? Tidak, saya tinggal di sini. Tinggal dia di situ Bapak-Ibu sekalian. Kesempatan pada waktu bincang-bincang saya bilang, Pak, lama sudah balas selamatan melayani di bidang pendidikan. Saya nggak terima. Waktu itu kan saya distrik. Saya nggak terima. Di situ ada sekolah BK, pemerintah dirikan sekolah negeri di sampingnya. Ya matilah kami. Kebetulan tiba-tiba saya ada keberanian sama beliau. Tapi dia bilang begini, masuk di akal saya. Saya tahu di yayasan apapun tidak punya cukup dana. Jadi saran saya, dia bilang, pertahankan yang balas selamatan, mampu pertahankan. Kalau tidak mampu, serahkan saja kepada pemerintah. Bapak juga kan masyarakat. Masuk di akal saya, karena memang kita tidak mampu. Jadi walaupun dengan sedih hati kita lepas itu sekolah-sekolah balas selamatan, kembali kepada Tuhan. Matinya. Begitu juga klinik-klinik Bapak-Ibu sekalian. Tapi faktanya dulu balas selamatan itu memperhatikan pelayanan pendidikan sampai ke pedalaman. Dulu waktu gubernur paling lucu, dia pernah sekolah di DK ternyata. Dia pesan, kalau balas selamatan minta bantuan, dukung. Jadi di Sulawesi Tengah ini ada dua yang sangat berperan, balas selamatan dan Al-Hera. Jadi bicara tentang baptisan, Bapak-Ibu sekalian, itu salah satunya bahwa dia ingin melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya ada catatan sebenarnya. Kalau umpamanya tidak selesai materi, kan kita mesti kumpul di Werani, kan? Masa Bapak Ibu usir kami masih di situ. Jadi saat akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi saya mulai menemukan meroam. Jadi pakaikan tali itu semakin kuat saya. Berarti setelah Yohanes Pembaptis, baptisan air itu berhenti menurut ayat itu. Karena aku membaptis kamu dengan air, ia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah itu sebabnya kita menekankan pertobatan. Karena Roh Kudus yang menyebabkan berubah orang, bukan karena air. Jadi berapapun air, berapa liter kita diguyur sekalipun. Saya dibaptis itu di gereja GPDI yang bagian balas selamatan ke sini itu, di bawah jembatan. Karena saya keluar waktu dari BK sampai baptis selam, saudara-saudara. Saya tidak katakan salah, tidak. Tapi akhirnya saya berpikir, oh gereja-gereja ini memang Tuhan yang atur. Jadi ada GPD, ada GKST, ada Pantekosta, ada Advent, ada balas selamatan, itu semua Tuhan punya. Sehingga balas selamatan membuat sebuah pernyataan begini, yang membangun balas selamatan adalah Allah. Jadi secara organisasi dibangun oleh William Booth, tapi secara rohani balas selamatan ada karena Tuhan. Tuhanlah yang memulainya. Jadi kalau saudara mempelajari bagaimana sejarah balas selamatan, saudara akan meyakini ini. Kalau bukan Tuhan bekerja di balas selamatan, tidak mungkin sampai di pedalaman, tidak mungkin sampai di kota-kota besar. Bayangkan secara masuk di akal ya, ada di Kanada, ada di Amerika Serikat, itu kan negara-negara maju itu, ada di Meksiko, ada di Rusia, negara yang hampir ada banyak, Indonesia, di Vietnam, banyak sekali 130 negara. Kalau bukan karena Tuhan itu nggak mungkin. Jadi ini secara logika kan, kalau ada pekerjaan yang Tuhan tidak kehendaki, tidak berkembang dia, tidak bisa dia bertumbuh, tidak bisa dia bertahan, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi kalau balas selamatan ada sampai sekarang, tidak ada kata lain selain kita katakan itu karena Tuhan yang menjaga pelayanan ini. Dan apa kita punya moto? Hati kepada Allah, tangan terulur kepada manusia. Jadi jangan lupa itu. Hatiku kepada Allah. Jadi saya melayani apa saja, ini kepada Tuhan hatiku. Bukan kepada saya, bukan kepada siapapun, tapi kepada Tuhan. Lalu tanganku ini terulur kepada sesama. Nah, saya terkejut saudara membaca buku begini. Pernah diminta buku saya itu oleh Kementerian Teritorial.
Tapi saya bilang, Pak, saya fotokopi saja. Karena susah saya dapat. Itu 100 orang yang didoakan di seluruh dunia. Setiap orang 1 orang. Ya, sekali lagi ya. Jadi buku itu bercerita tentang ada persekutuan doa internasional yang berdoa orang-orang yang terpengaruh di dunia ini 1 orang 1 hari. Dan dalam salah satu pokok doanya adalah Jenderal Bala Keselamatan. Lalu dia bilang begini, lihatlah orang bala keselamatan di dalam buku itu. Di mana-mana mereka hadir, di korban banjir dia ada, di tempat-tempat kumuh dia ada. Mereka melakukan itu karena hati mereka tertuju kepada Tuhan. Nah, itulah orang bala itu, Bapak Saudara. Secara internasional kita dikenal sebagai orang-orang yang peduli kepada sesama, yang berkorban dirinya. Dan itulah baptisan itu, Saudara. Baptisan itu, kalau umpamanya ini ya, sayang sekali saya tidak ada waktu untuk mengilustrasikan. Katakan misalnya ini ada air. Andris, tolong ambil. Umpamanya kita taruh pewarna merah, dia akan jadi merah toh. Lalu ada kain putih, kita taruh di situ dan kita keluarkan, dia akan berwarna apa? Sekali lagi supaya jangan dilupa. Ini air putih, kita taruh berwarna merah. Lalu ada kain putih, kita celupkan di situ, lalu kita angkat, kain itu berwarna apa? Merah. Nah, itulah hakikat dari baptisan itu. Dicelupkan supaya menjadi sewarna dengan ini. Artinya apa? Dicelupkan supaya menjadi seperti Kristus. Nah, ini dalam artinya itu, saudara ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengerti. Jadi orang yang masuk di dalam kehidupan Kristen itu harusnya orang yang hidup di dalam Tuhan seperti Kristus. Jadi Kristus mau berkorban baginya banyak orang, itulah yang dikehendaki. Dia menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang dikehendaki. Pokoknya semua karakter Kristus. Saya pesan begini, jangan mempersalahkan orang. Dan kalau kita misalnya dipersalahkan, jabat tangannya, selamat, kamu selamat. Saya akan pernah cerita tentang Sosan Bayakoros Gimbubia. Jadi pendeta ke sana, dia dekati Sosan Bayakoros, tidak datang dia sama saya. Jadi pendeta itu datang, Andis ingat itu, Pak Yohanes. Dia datang di mana? Dia bilang, Pak, bala keselamatan tidak dibaptis. Selamat, tapi tidak masuk di surga, hanya di halamannya saja. Dia bilang begitu. Karena dia percaya kepada Tuhan selamat, tapi tidak di sini, di luar sana. Di luar sana. Nah, saya bilang sama Pak Yohanes itu, sudah meninggal dia kasihan. Tapi luar biasa pelayanannya. Saya bilang, tolong pendeta itu datang sama saya. Saya mau belajar dengan dia. Tidak datang dia. Dia terus datang kepada Pak Yohanes. Saudara-saudara sekalian, akhirnya saya kasih tahu sama Pak Yohanes, kalau dia datang lagi, dia bicara tentang baptisan, kita tidak masuk di dalam, hanya di halaman, bilang saja begini, kami di halaman bersyukur. Kalau jatuh durian kami yang dapat. Karena kebetulan di durian itu di Gimbubia itu di halaman ada pohon durian. Jadi kalau umpamanya orang yang selamat itu ada di rumah, kami yang selamat tapi hanya di halaman, kami dapat durian. Bapak tidak dapat. Saya mentahkan dia punya pikirannya. Kemudian kebetulan waktu itu juga ada lapangan voli di situ. Dia bilang kalau umpamanya kami di halaman saja, kami bersyukur. Sore-sore kami bisa main voli. Malah di dalam main voli. Lalu saya bilang yang terakhir, kalau dia bilang begitu, dia selamat, kita tidak, capai saja tangannya, selamat. Biasanya saya di luar, tidak apa-apa. Selamat Bapak masuk di dalam. Tapi saudara sekalian dikasih Tuhan, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita melakukan apapun, tapi karena anugerah Tuhan. Amen. Anugerah itu apa itu Bapak-Bapak sekalian? Kita diselamatkan bukan karena kita upayakan. Itu memang semata-mata kasih karunia Tuhan sehingga kita selamat. Yesus datang dalam dunia, kita percaya kepadanya, kita hidup di dalam Dia, kita selamat, Bapak-Bapak sekalian. Sehingga saya berharap jangan kesana kemari. Oke, ya. Saya senang dengan seorang ibu, kata sama suaminya ya, ini ada ibu yang ada di sini. Jadi mau pindah ke gereja yang di tikungan itu atau di puncak sana itu. Tapi akhirnya dia bilang tidak. Kita sudah didoakan, kita diserahkan kepada keselamatan. Nah itu juga saudara ya, kalau kita bicara tentang baptisan itu orang yang beralih dari pagan
pagan itu penyembah berhala kepada kekristenan. Pertama, kedua, orang dari Yahudi kepada Kristen. Gitu. Jadi memang manusia lamanya di sana. Jadi dia pindah. Tapi kalau umpamanya kita sekarang, anak kita, apakah dia masih manusia lama kan? Kan tidak lagi. Di dalam perut sudah didoakan. Jadi karena kita sudah turun-temurun, kita bukan orang pagan, bukan dari agama sebelah, tapi kita memang sudah di sini, sehingga yang kita tunjukkan adalah penyerahan kepada Tuhan. Sejak anak kita masih kecil, saya diserahkan, dan itu juga Alkitabiah. Karena orang Yahudi sampai perjanjian Yesus pun diserahkan ke Bait Allah pada umur 8 hari. Jadi bukan anak-anak yang diserahkan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? 1, 2 barangkali? Ya. Sudah dimaafkan. Ini masa lalu. Diri. Ya, jadi ini apakah benar yang kami lakukan selama ini, karena terus terang Yuyun ini belum diserahkan. Dia waktu bayi dibaptis di gereja Toraja. Jadi dia sudah jadi seorang opsir setempat sudah bertahun-tahun, tetapi sampai sekarang belum pernah diserahkan. Gendong mayor kan? Ini kelalaian kami atau apa ya, kami tidak pernah melapor ke opsir yang bertugas di Forbes. Sudah sekian, dia sudah 28 tahun. Sebaik dia dibaptis di gereja Toraja Sopo. Yang luar biasa itu, saya sampaikan dulu hakikat baptisan, hidup seperti Kristus. Ya, jadi kalau engkau hidup seperti Kristus, itulah baptisan yang sesungguhnya. Tidak ada dalam aturan itu, Bu. Jadi saya juga hampir tidak bisa jawab. Tapi puji Tuhan saya ada pengalaman. Di sinilah, di daerah ini, saya menyerahkan orang. Jadi sudah dipanggil oleh sasannya, dipanggil. Jadi ada seorang sudah punya kumis dia, tidak punya dipelihara. Dalam hati saya, kenapa tidak bawa istri dan anaknya ini? Jadi ternyata dia yang diserahkan. Karena saya juga kaget, saya ketawa sedikit. Saya pikir tadi kau bawa istri atau anakmu. Tidak, Pak, saya yang diserahkan. Jadi saya tumpangkan tangan padanya. Dan mungkin karena dia malu, setelah saya suruh pulang, bukan pulang tempat duduk, langsung ke rumahnya dia. Ternyata dia diminta sesanya untuk diserahkan, karena minggu itu dia akan dinikah. Begitu. Saya karena penyerahan anak itu, penyerahan itu, Bu, itu namanya penyerahan bayi atau penyerahan anak. Jadi saya lebih saja, saya takut juga salah ini jawaban. Jangan nanti saya bilang penyerahan sarjana pendidikan. Penyerahan OS. Saya bingung juga, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi bahwa pernah saya menyerahkan orang yang sudah sangat dewasa, itu pernah. Ya kebetulan ini ada yang banyak. Saya takut nanti sosial bendera ketawa terus ya kan. Saya simpan dulu pertanyaannya Mama Yuyun ya. Maaf kalau saya tidak bisa jawab, saya hanya kasih pengertian karena memang tidak ada. Dan ini jangan sampai terjadi untuk anak-anak berselamatan. Jangan main-main itu. Kan coba perhatikan kata-kata yang kami ucapkan waktu berdoa itu bukan kata-kata diambil sendiri, memang secara internasional dia begitu. Gitu. Seluruh teritori di dunia ini, kalau dia menyerahkan anak kata yang sama, kami menyerahkan anak ini kepadamu ya Tuhan, begitu. Oke. Jadi nanti yang belum diserahkan anaknya itu jangan sampai harus ada opsi setempat khusus yang menanganinya, supaya itu jangan dilalaikan. Ya. Dan ini tadi bukan juga saya rasa dilalaikannya, karena faktanya Bapak kan dari gereja Toraja, begitu. Jadi bukan kelalaian mungkin ya,
karena memang waktu kecil dia ada di sana. Saya bersyukur akhirnya Mama Yuyun, Bapak Yuyun, Dina bukan saja jadi orang Belaslamatan, tapi semua melayani Tuhan. Jadi di rumahnya Mama Yuyun itu tidak ada pertukaran di situ, karena semua harus pertukaran. Semua harus pertukaran. Semua penasihat di situ. Ada pertanyaan lain? Ya, ya. Saya tambah sedikit. Oh, ya tambah sedikit. Sambil menunggu kemudian divisi. Materi kok belum jalan nih? Saya sudah kasih sama Andris tadi itu materi 7 poin. Jadi penambahan saja nih. Kalau menurut saya terserah Yuyun mau diserahkan lagi atau sudah tidak. Karena kami punya pengalaman di Mantonge itu kami menyerahkan bayi dengan papanya dengan 115 orang. Sehingga kami itu gantian untuk mendoakan. Dia bawa sudah anaknya, dia juga diserahkan juga. Rupanya itu pelayanan itu ditinggalkan oleh sersan, ditinggalkan oleh ofisir, sekian lamanya, berapa tahun, pokoknya lama sekali, sehingga kami cari lagi, kami buka lagi, diserahkan massal mereka, papa, anak, istri. Ya, ya, makasih. Dan itu juga atas permintaannya mereka. Mereka merasa bahwa kami orang Belaslamatan dan kami lakukan itu sekalian. Saya juga terharu. Bagaimana kalau orang menjadi Belaslamatan itu tidak tergoyahkan dia. Jadi mereka ditinggalkan oleh sersan itu lebih 10 tahun, mungkin 20 tahun lah begitu. Tapi jadi setelah kami buka kembali waktu saya jadi Komda Divisi itu, mereka senang sekali. Saya tanya, apakah ada orang yang membaca di sini? Ada, tapi dia membacanya itu sangat terbata-bata begitu. Jadi saya bilang, bagaimana kalau Bapak yang saya tuju sersan? Oh, tidak bisa, saya juga tidak bisa melihat karena kacamataku tidak ada. Saya belikan dia kacamata. Tidak ada baju putih, saya kasih dia baju putih. Bendera disimpan di kotak. Nah, bendera itu saudara, di situ ada satu kotak. Dia bungkus dengan warna merah begini. Dia kasih tahu sama saya, Pak, itu di kotak itu buku roll dengan bendera Belaslamatan. Begitu. Jadi sudah kumal dia. Jadi dia pelihara bendera itu dan dia dipelihara bendera dengan buku roll itu di dalam sebuah peti setelah sekian lama tidak ada pelayanan di situ. Nah, puji Tuhan pada waktu itu ya saya bersyukur untuk kesempatan yang sangat berharga. Pak Kades, kenapa? Iya, tapi dia bukan gereja kita. Kadang-kadang dia ibadah di Belaslamatan, ada satu nyanyian di Belaslamatan yang dia pertanyakan kepada saya, salib hina itu kucinta. Pertanyaannya dia, kenapa bukan Tuhan Yesus yang cinta, justru salib hina itu. Jadi kadang-kadang ini pertanyaan, kadang-kadang saya simpan terus. Mungkin sederhana kayak dia punya pertanyaan, tapi yang dia pertanyakan itu, kenapa salib hina itu kucinta hingga aku menghadap Allah. Dia bilang seharusnya Yesus yang dicinta sehingga kita menghadap Allah. Itu saja, Pak. Ya. Jadi kita hanya mengatakan salib karena yang disalib itu Yesus. Ya. Jadi sebenarnya yang kita cinta Yesus yang disalib di situ. Tetapi ada kata hina di situ karena memang orang yang disalib itu adalah orang yang terhina, saudara. Nah, ini pesannya sana bahwa dia terhina disalib itu karena saya supaya orang lain bisa selamat. Tapi sebenarnya secara teologi dia benar itu saya rasa. Hanya mungkin perlu penjelasan saja. Dan sangat sulit untuk untuk membuat kalimat-kalimat untuk menyanyi. Nah, di situ tingkat kesulitannya. Kebetulan puji Tuhan yang Bapak Ibu pegang buku nyanyian ini. Saya termasuk salah satu anggota revisi buku nyanyian Belaslamatan yang lalu itu, yang nanti bulan 11 ini direvisi lagi. Ternyata sangat sulit mencari padanan kata yang bagus. Karena kalau kita tambah satu kata sudah tidak sesuai dengan notnya. Jadi ternyata tidak mudah.
Tapi kembali kepada poin pertanyaan tadi itu, sebenarnya yang kita mau maksudkan di situ bukan salib hinanya itu yang kita mau hormati, yang kita cinta untuk selamanya, tapi orang yang mati di salib yang hina itu. Tapi dalam pengalimatan lagu sangat sulit ya begitu. Tapi yang kita cinta itu bukan salibnya. Salibnya itu kan benda saja, benda tidak batal. Itu yang saya jawab. Jadi memang benar bukan salibnya, tapi Yesus yang mati di salib itu. Ya. Beberapa kali saya mengajak temanku ibadah di Balai Keselamatan, dan itu agak sedikit bertanya-tanya karena kalau dari gereja-gereja karismatik kan setiap kali pujian itu mereka bertepuk tangan dari awal sampai habis lagu itu selalu mereka bertepuk tangan. Jadi dia tanya kenapa di Balai Keselamatan orang menyanyi itu hanya di bagian refnya saja, bertepuk tangan itu hanya di bagian refnya saja, tapi dari awal mereka tidak bertepuk tangan, itu kenapa? Pertanyaan sebenarnya tapi susah jawabnya. Hingga dijawab. Ada 1-2 kali saya ikut. Dia bertepuk tangan sejak ayat pertama sampai di bawahnya. Ayat kedua tepuk tangan. Pokoknya selama ibadah dia tepuk tangan. Hanya poin kalau tepuk tangan itu kan memuji Tuhan. Pujian itu kan ada pujian, ada penyembahan. Jadi kalau dia pujian tepuk tangan. Tapi kalau penyembahan tidak tepuk tangan. Jadi ya kan tidak bisa begitu. Jadi lagu-lagu seduh, lagu penyembahan itu tidak tepuk tangan. Lebih pada kita meresapi bersandar itu. Tapi kalau kita bertepuk tangan itu kan memuliakan nama, dan itu Alkitabiah. Tepuk tangan itu Alkitabiah, saudara. Waktu saya di Lubuk Banggai, di situ kan tidak ada orang BK. Lalu saya diminta untuk khotbah waktu saya KKN. Jadi saya bilang Keselamatan, lalu mereka kalau menyanyi bagaimana kami tepuk tangan. Kaget dia, masa di gereja tepuk tangan? Itu kan ada kalau kita. Pujilah Tuhan dengan nyanyian baru, pujilah Tuhan dengan bertepuk tangan. Itu Alkitabiah sebenarnya. Jadi kita hormati, semangatnya itu luar biasa. Saya pernah bilang ya, waktu kami di Surabaya dari Karismatik undang saya untuk ibadah dari jam 1 siang menyanyi gantian sampai jam 8 malam masih terus semangat sampai lompat begini. Kalau kita duduk sudah kita. Orang yang paling cepat duduk kalau berdiri tepuk tangan itu orang malas Keselamatan. Tidak tahan dia kalau lama. Tapi waktu itu bukan main. Dan tidak minum, apalagi makan. Kalau dia haus dia keluar, dia cari, dia beli sendiri. Tapi kalau orang malas Keselamatan minum, akan kadang-kadang makan. Tapi apakah makan dan minum salah? Tidak apa-apa. Jadi kalau kita minum waktu kita PA, no problem. Bila perlu kasih banyak rotinya. Ya. Bisa terjawab Dona ya? Ya, jadi lebih pada tradisi saja. Tapi kalau ayat itu kita nyanyikan juga tidak apa-apa. Asal yang semangat, yang memang pesan dari lagu itu memuji Tuhan, bukan penyembahan. Saya mudah-mudahan jadi retreat itu Bapak Ibu sekalian ada pra-retreat, ada retreat, ada follow up. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada pra-retreat kita rapat-rapat di situ kita bicarakan apa, lalu kita laksanakan di sini. Setelah retreat apa? Setelah ini kita kumpul lagi, kita bicara-bicara, kita belajar Alkitab, kita menyanyi sama-sama. Bisa juga seperti Bu Ana tadi, tanpa khotbah kita menyanyi saja, kita kesaksian. Itu juga itu tidak Alkitabiah. Dan banyak musik juga bilang begitu. Kadang-kadang juga mungkin saya bilang begitu. Kenapa? Apakah doa tidak terpenting? Saya tanya Bapak Ibu. Penting. Itu menyanyi terpenting atau tidak? Penting. Nah itu. Jadi keliru itu kalimat itu. Karena pujian ada di dalam kita, doa ada di dalam kita. Bilang saja kita dengar firman Tuhan. Tidak usah kata terpentingnya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu bilang kita masuk dalam acara terpenting makan siang, saya setuju. Bagaimana? Kadang lupa. Kadang lupa. Dengar tapi lupa. Ya, banyak sekali sebenarnya saya ingin berkali OSIS tepat untuk memimpin. Karena misalnya begini, mari kita berdoa tutup mata, tundukkan kepala. Kenapa harus dibilang itu? Apa mereka tidak tahu tutup kepala, tutup mata, tutup kepala? Atau misalnya begini, kita bukan nyanyian nomor sekian, sebutkan saja langsung nomor sekian, otomatis dia buka. Jadi kita hilangkan jeda kata-kata yang tidak penting begitu. Dan itu saya dapat di Pusrika juga sih Bapak sekalian. Mari kita baca Alkitab, mari kita buka Alkitab, langsung saja kita baca.
Jadi jangan lagi kita jangan lagi tunduk kepala. Atau saya jemputkan lagi. Langsung saja, mari kita berdiri, ya kan? Saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Jadi turun sini ke bawah untuk jemput. Pak, masalah doa syukur lagi Pak. Ya, doa syukur gitu. Mudah-mudahan terakhir, tapi yang terakhir nanti Mama Mega ada dia kita 5 menit Bu ya. Mak, tolong dia komandan divisi. Sampai komandan divisi datang. Setelah komandan divisi datang, pembicaraan kita semua selesai. Bukan. Yang dalam liturgi bahasa selamatan dia tidak paten, Bapak Ibu ya. Tapi saya masa dia warani paten dia. Pasti selalu begitu dia punya acara. Di mobilnya Andris itu, di situ ada buku dari kantor pusat yang namanya ibadah kreatif. Jadi ibadah itu tidak selalu begitu. Ibadah kesucian, ibadah apapun begitu terus dari dulu sampai Tuhan Yesus datang tidak berubah-ubah dia. Jadi dia harus berubah-ubah Bapak sekalian. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu pimpin ibadah, doa dulu. Lagu-lagu saya juga kalau memilih lagu itu saya doakan dulu. Lagu mana? Gitu ya. Jangan karena Alkitab. Jadi jangan pimpin ibadah. Saya pernah bilang, harusnya itu tidak ada. Kenapa? Dalam seluruh ibadah itu, kecuali ibadah pembukaan, doa pembukaan dan ibadah penutup, ucapan syukur masuk ya. Tapi coba Bapak jujur, doa syafaat jadinya, doa syukur saja. Kalau memang itu, tidak ke sana kemari. Bayangkan dari barat sampai timur, Bapak Ibu doakan. Padahal doa syukur. Belum ada dia. Oh bisa kita tambah lagi pertanyaan kalau itu. Tapi saya serahkan kepada itu Mama Ek. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan pada siang hari ini. Ya, saya bersyukur mengikuti retreat pada siang hari ini. Namun sudah 80 tahun jadi opsi setempat. Sejak dari Mayor Manik, baru ini saya ikut. Jadi pertanyaan saya untuk siang hari ini mengenai penyerahan tadi. Karena di sini kita punya opsi setempat yang sudah melayani, diserahkan ada 2, Yuyun dengan Dewi. Andi. Jadi 3, Rizky 1. Jadi saya minta kira-kira bisa diserahkan atau bagaimana, karena ada opsi mengatakan sejak dia melayani di Wirani, dia katakan kalau belum diserahkan saya tidak bisa menikahkan kamu. Jadi saya bilang saya juga pertanyaannya opsi. Jadi itu saya. Terima kasih. Siap. Ya, bagaimana? Ya. Sama dengan jawaban saya terhadap Yuyun tadi Pak ya. Saya minta kesempatan beri waktu dulu untuk saya tanyakan. Takut saya salah. Karena apalagi sekarang kan ada HP yang 1 menit setelah kita lakukan bisa tersebar ke seluruh dunia. Tiba-tiba di Wirani, Mayorani serahkan orang yang jadi beri kesempatan saya Pak. Saya nanti tanyakan apa itu dilakukan atau tidak lagi untuk orang yang sudah dewasa. Jadi belum bisa saya jawab Pak ya, saya tanya dulu. Ada lagi pertanyaan Pak? Untuk ada 2 menyambung untuk dari perusahaan bendera. Pernah kami jalankan di Kenteu penyerahan massal karena banyak yang memang tidak diserahkan. Jadi opsi waktu itu Mayor Ahoy meninggal sudah ya. Jadi karena memang tidak ada opsi waktu itu, akhirnya banyak yang tidak diserahkan. Ya termasuk saya. Sudah, maka dia umumkan supaya dibuat penyerahan massal, berdiri saja di depan, di bawah bendera. Ya. Jadi itu yang pertama Pak.
Yang kedua, Mungkin saya jawab dulu, saya takut nanti lupa. Bagi saya itu saya setuju. Itu juga Bapak sudah pesantren. Lalu kalau banyak orang, berapa lama itu? Gitu ya. Jadi saya rasa itu hikmat dari Tuhan untuk hamba Tuhan ini. Intinya adalah menyerahkan semua yang ada di sini. ya, karena kita di awal itu sudah Tritunggal. Oke. Ya. Jadi saya setuju dengan usul itu, Pak. Yang kedua, di dalam acara-acara seperti acara-acara di kunjungan apa saja, kalau yang pernah saya ikuti, tidak pernah dikatakan kita menyanyi kalau persembahan itu menyanyi kor. Sering terjadi itu. Saya tidak suka itu. Bagaimana? Menyanyi kor saja baru persembahan. Ya. Apa gunanya kita diberi buku nyanyian? Saya dari rumah bawa ke tempat yang acara itu, tetapi setelah membawa di sana tidak digunakan itu, hanya kor yang digunakan. Saya tidak setuju itu. Saya setuju. Karena itulah gunanya ada pelaksanaan. Dan yang berikut, sesuai penataran yang kami sudah alami di divisi Kulawi, Komandan Divisi katakan kita mendoakan firman Tuhan, jangan dikatakan berkati firman ini. Dia sudah berkuasa memang, karena di dalamnya Yesus Kristus Tuhan Allah di dalamnya. Jadi apa yang sebenarnya Pak yang kita harus lakukan kalau mendoakan seperti itu? Nah, berkati firman. Sedangkan dia sudah berkuasa. Ya. Mungkin itu saja Pak minta penjelasan. Keberatan, maka saya juga mengucapkan hal yang sama. Karena maksudnya adalah betul ada Alkitab, tapi Alkitab yang kita baca, Alkitab yang kita dengar belum tentu menjadi berkat bagi kita. Sehingga doanya adalah kiranya yang dibaca itu diberkati Tuhan supaya menjadi berkat bagi saya. Bukankah kita kadang-kadang pulang dan dapat apa-apa, ya kan? Kosong. Apa dia bilang dia? Saya tidak sadar atau saya tidak menyadari ada saya tidak sadar bahwa ada sesuatu yang saya dapat. Berarti dia tidak dapat berkat dari pemberitaan firman. Poinnya di situ. Mungkin kalimatnya saja dirubah barangkali. Memang firman Tuhan sudah terberkati dia, tapi firman Tuhan yang terberkati di situ itu kiranya masuk di dalam diri kita, sehingga kita pulang bagikan makanan itu. Oh, saya sudah kenyang, saya sudah puas, saya sudah minum, saya sudah makan. Di situ poinnya. Yang pertama tadi itu apa itu kan? Waktunya berdapat, tapi saya pengalaman juga bisa korset. Ibadah kreatif. Ya. Bahkan yang saya tidak cocok malah memberi persembahan tanpa menyanyi. Jadi mulino seperti itu. Ada juga itu begitu. Kalau itu saya tidak cocok. Tapi kalau menyanyi apa saja boleh. Sekaligus saya kasih tahu sama Bapak Ibu, kalau memilih lagu persembahan, jangan 426 terus, 427 terus. Seperti saya pernah bilang, aku jumi kuna. Dan 122. Seluruh lagu itu 427 itu nyanyian khusus kan, itu nyanyian ucapan syukur hasil bumi sebenarnya itu. Akhirnya pada waktu kita ucapan syukur hasil bumi, banyak nih bahasa. Karena selalu sudah kita nyanyikan. Padahal lihat poinnya di atas. Ada Natal, ada kesucian, ada pelayanan, begitu. Ya, oke. Yang penting jangan doa kematian. Ya, terima kasih. Saya juga tadi mau tanyakan tentang perjamuan, tapi kalau memang tidak bisa dijawab dulu sekarang, tidak apa-apa. Yang saya mau tanyakan ini, apakah itu baptisan itu sama dengan diserahkan di dalam barang keselamatan? Kalau memang sama menurut saya, kalau sama pengertiannya, mungkin tidak perlu lagi dilakukan. Kalau belum bisa juga dijawab, mungkin melalui masih. Berbeda. Penyerahan dan baptisan itu berbeda. Ya. Karena penyerahan itu ketika anak itu berumur 8 hari. Itu saya lihat. Dan baptisan itu juga berbeda-beda antar gereja itu. Ada baptisan anak boleh, ada yang katakan tidak boleh. Nanti dewasa, nanti kalau dia mengerti tentang salah benar, jadi tidak ada
kemampuannya untuk melihat ini kesalahan, ini kebenaran, baru bisa dibaptis. Tapi kan anak kan tidak tahu. Sehingga ada orang yang tidak mau anak dibaptis. Tapi ada juga yang oke. Lalu ada yang percik, ada juga yang selam. Jadi berbeda-beda dia. Lalu Katolik malah dia tuju dia punya sakramennya. Seperti yang saya bilang, ada orang mati, ada pernikahan, apa yang saya lupa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin hampir sama tadi Pak pertanyaan saya tentang baptisan dengan diserahkan. Karena Andi itu sebenarnya dibaptis di Selam. Setelah itu masuk sekolah minggu, mungkin karena dia terbiasa mengikut kami di BK, akhirnya dia jadi guru sekolah minggu, jadi anggota BK sampai hari ini dan OSIS setempat. Tapi mungkin nanti ya dijawab itu. Yang intinya saya mau tanya begini Pak, saya pernah disuruh, ini tentang doa Pak, disuruh berdoa di kubur. Saya bingung Pak, saya mau doa apa di kubur? Begitu. Karena setahu saya kita kalau orang yang meninggal ya sudah, kita tidak ada lagi doa-doa di kubur seperti itu, kecuali kita mendoakan orang-orang yang ditinggalkan supaya kuat dihiburkan. Tapi waktu itu saya didesak, ayo doakan orang yang doakan yang sudah dikuburkan. Saya sempat bingung Pak, saya mau doakan apa begitu. Saya bilang ke mereka, kalau kita orang Kristen berdoa, kita hanya mendoakan orang yang ditinggalkan, bukan mendoakan orang yang di dalam kubur. Dan waktu itu Pak, saya memang berdoa, tapi saya hanya doakan keluarga ditinggalkan, tapi saya tidak mendoakan yang dikubur. Dan saya sempat diprotes begitu. Jadi saya dari saat itu saya bilang, di mana Alkitabiannya ini mendoakan orang yang dikubur. Terima kasih. Oke. Siapa yang setuju ada doa di kubur? Angkat tangan. Siapa yang setuju ada doa di kubur? Keluarga yang tinggal kan Saya kan sering berdoa di kubur. Masalah untuk keluarga yang tidak boleh didoakan itu adalah orang yang sudah meninggal itu. Jadi ya, saya sudah duga tadi pasti Mama Kesia menjawabnya seperti itu, karena Mama Kesia kan juga belajar teologi. Tidak ada lagi doa untuk orang yang sudah mati, sudah selesai. Jadi doa pengampunan, doa penyertaan, doa berkat ketika engkau masih hidup. Tidak ada lagi doa untuk orang mati. Tidak merubah apapun, kau nangis-nangis, kau sudah berdoa, tidak ada lagi. Jadi memang ada ajaran, nggak tahu ajaran dari mana, masih bisa ada perubahan kalau orang hidup itu mendoakan orang mati. Bagi doktrin Kristen itu sudah tidak ada. Termasuk orang di kubur itu juga, dia tidak berdoa lagi. Kalau muncul tiba-tiba berdoa. Pak, bagaimana dengan yang itu? Kan kebetulan ada ipar saya dan bapak saya, bapak saya Katolik. Mereka ada yang dinamakan itu doakan arwah yang meninggal. Itu bagaimana itu Pak? Nah, itu berbeda. Bahkan, jadi itulah perbedaan antara Katolik dan Protestan, salah satunya. Kita tidak berdoa untuk arwah, mereka masih berdoa untuk arwah. Pertama. Lalu kita juga berdoa kepada Tuhan, bisa melalui arwah orang yang kudus. Saya cerita tadi malah yang tentang Santo itu ya. Santo itu kenapa dia dianggap orang suci? Misalnya seseorang yang hasil pertemuan tingkat tinggi mungkin di kepausan, lalu dianggap itu orang suci, mungkin karena banyak dia punya mujizat ketika dia masih hidup, misalnya berdoa orang lain sembuh, lalu banyak pengorbanannya, sehingga pada waktu dia mati dalam waktu tertentu dia dianggap sebagai orang suci atau santo begitu. Nah, ketika berdoa kepada Tuhan, kita bisa berdoa melalui itu. Jadi kita minta tolong orang suci itu menyampaikan kepada Tuhan. Kalau Protestan tidak bisa. Begitu. Kita langsung kepada Tuhan. Kenapa harus melalui perantara? Memang itu perbedaan. Katolik begitu. Ya. Bisa terjawab itu Bu ya. Tapi bahwa Ibu tidak berdoa tentang kepada orang mati itu, saya setuju. Kalau Ibu berdoa agak kecewa saya. Sekarang bagi kita sampai napas terakhir, gitu ya. Setelah selesai sudah selesai. Jadi itu sebabnya dalam sudah kasih waktunya.
Kasih waktunya artinya sudah tidak 5 lagi. Ya. Oke, Mama Ari. Dan seorang opsir dari Australia berceramah di Istiqlal. Kenapa kita tidak melaksanakan perjamuan? Karena kalau kita bicara tentang roti hidup adalah firman. Jadi intinya saja saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau kesempatan lain kita di Werani kita belajar bersama-sama lagi, saya senang. Jadi ketika firman dikotbahkan, perjamuan sedang dilaksanakan, Bapak Ibu. Jadi ketika khotbah, saudara-saudara sekalian, marilah datang kepada Tuhan, terima di dalam hiduplah dalam pertobatan. Itu sementara roti dibagi-bagi. Begitu. Paham ini Bapak Ibu ya? Jadi roti hidup itu adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus katakan apa? Akulah roti hidup itu. Sehingga kalau kita dengan firman, memang kita harus buka hati kita. Ketika kita buka hati kita, maka saat itulah perjamuan kudus sedang dilaksanakan. Oke ya. Yang kedua, ini juga saya dapat kemudian waktu saya dapat ceramah itu. Setelah firman disampaikan, saya ada kesalahan di situ. Kesalahannya apa? Tidak selalu memberi kesempatan kepada orang untuk datang berdoa. Sebenarnya itu perjamuan di situ. Jadi roti sudah disiapkan, siapa yang mau menerima? Ketika dia datang, sungguh-sungguh di bawah anugerah, dia sedang datang menerima roti hidup itu, Bapak. Oh, dalam hati saya, dalam sekali artinya begitu, saudara ya. Jadi perjamuan kita itu ada. Ketika kita menyanyi, mendengar firman, ketika kita berdoa saat itu dalam perjamuan kita lakukan. Sehingga nyanyian nomor berapa? 90-an. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan? Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman disampaikan. Ketika kita merespons firman itu, ketika kita merenungkannya, ketika kita mengelolanya, ketika kita mengeksplorasinya, maka itu sedang perjamuan kita sedang lakukan. Bapak Ibu membaca Alkitab setiap hari, pagi-pagi hari. Itu juga perjamuan dalam hakikat atau dalam arti secara rohani. Begitu Bapak sekalian. Jadi intinya adalah ini adalah firman Tuhan, saudara. Tetapi tidak, kalau orang mau melakukan tidak salah. Dan kalau umpamanya kita ikut ibadah dan pada saat itu ada perjamuan, boleh saya tanya, kita boleh nggak ikut makan roti dan juga minum anggur? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Saya masih simpan, saya punya sloki kecil. Saya mau rencana bawa sebenarnya. Waktu saya ikut perjamuan di Golgota. Jadi ini. Tapi saya lupa tidak dikasih. Nah, iya. Saya disuruh keluar karena dia bilang tidak. Saya paham itu. Jadi ada dua aliran. Siapa saja boleh makan perjamuan. Tapi ada juga yang katakan tidak sah kalau dia belum katekisasi. Katekisasi. Iya. Jadi karena ibu bukan dari orang belasamakan, maka dia tidak kasih. Tapi ada gereja yang boleh. Stephen boleh. Boleh. Siapa saja. Bahkan kebetulan ada opsi, dia suruh terlibat dalam pelayanan perjamuan itu. Dia angkat roti ke sana kemari begitu. Ya. Ya, itu boleh itu. Tidak ikut saya. Itu bagaimana? Ya, puji Tuhan. Saya senang juga. Jadi Susi waktu itu kelima ya anaknya Mama Dewi juga ya. Orang-orang kembali itu adalah Tuhan sedang memberkati Koros Werani dan Koros kembali. Kalau tidak karena Tuhan berkati tidak kembali mereka tetap ada di sana. Tapi sudah 5 yang kembali kepada ada 4 yang kembali dan 1 memang dari sana. Nah itu Tuhan atur dengan caranya Tuhan. Memang bukan kita, bukan saya juga, tapi caranya Tuhan dari pelayanan yang kita lakukan. Itu sebabnya jaga kesatuan. Jadi Mazmur 133 itu bukan saja berlaku untuk usaha pekerjaan kita, tapi juga untuk pelayanan kita. Di mana ada keharmonisan, di mana ada cinta kasih, Tuhan perintahkan berkat.
Jadi kita semua OX di sini baku sayanglah kita, baku hormatilah kita, oke? Supaya Korps Werani semakin diberkati oleh Tuhan, jiwa-jiwa datang, gereja kita terbangun, ya. Tidak nanti tiang-tiang terus, karena kalau tiang-tiang terus bukan gereja namanya. Cukup sekian. Yang sangat baik untuk kita bertanya-tanya tentang apa yang kita ingin sampaikan. Biasa di Facebook itu, Mayor, kadang-kadang saya lucu juga bacanya itu. Ketika ada orang meninggal, saya tidak salahkan juga barangkali, mungkin penempatan bahasa saja. Dia bilang begini, selamat jalan, kemudian di ujungnya pelempehi memako. Maksudnya bagaimana itu, Mayor? Apakah bisa itu kalau di bahasa Indonesia kan selamat jalan, hati-hati di jalan. Ya, ini yang saya mungkin penempatan bahasanya saja, kan biasa kalau di bahasa umakan itu pelempehi memako. Sedangkan dalam perjalanan itulah dia akan berjalan ke surga. Karena dia setelah meninggal, kan surga itu dimaknai di atas. Tapi kita nanti bicara lagi surga sebenarnya di mana ini Bapak Ibu ya. Tapi setelah dia meninggal kan naik ke kemuliaan. Karena dia naik ke kemuliaan berarti dia berjalan. Itu ya. Tapi saya sendiri tidak setuju dengan kalimat itu. Kalau saya mungkin pernah mengatakan, mungkin saya lupa saja untuk tidak mengatakan. Karena akhir perjalanan hidup manusia secara jasmani itu ketika dia mati. Setelah itu sudah urusannya Tuhan. Begitu. Jadi saya sendiri tidak setuju kalau kita mengatakan selamat jalan, pelempehi biji. Harusnya tidak ada itu, Pak. Menurut saya tidak kita dia itu. Dia tidak berjalan ke sana. Dia sudah langsung disambut oleh Tuhan. Itu kan dia roh dia, ya kan? Roh. Dia roh itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi dia tidak jalan ke sana kemari. bukan berjalan dia. Jadi dengan adanya pertanyaan Pak Kades ini, kita ingin retreat, jangan ikut mengatakan selamat jalan. Kalau saya ohea, jangan lupa bawa bekal. Bernyala, seperti yel-yel kami. Kalau kemarin kami sangat kiranya ketika kita pulang dari tempat ini, kita pun dalam pelayanan kita terus bernyala. Dan banyak hal-hal yang sangat lucu ketika perdana masuk ke hotel sehingga banyak hal-hal baru dan itu menjadi sukacita kami. Kami sudah ketawa-ketawa sama-sama karena banyak kelucuan yang terjadi. Ya, ada yang tidak tahu bagaimana airnya ikuti seperti itu. Tapi ini menjadi cerita kami di tempat ini, dan puji Tuhan Bapak Mayor dan Ibu Rani sudah memberikan kami kesempatan yang baik, dan ini menjadi kesaksian saya. Saya menyampaikan selamat siang dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan saya. Ya, yang pertama sebenarnya agak tidak bebas saya kemarin sebenarnya karena ibu di rumah tidak ada waktu ada rencana ini, hanya sendirian di rumah. Jadi tiba-tiba
Waktu besoknya berangkat, sorenya dia datang. Sukacita sekali. Luar biasa. Ya, berarti Tuhan sudah atur di dalam itu rencana dalam rekrut ini. Oleh karena belum pernah saya lakukan hal seperti ini. Namun ada pengalaman sedikit masalah di hotel itu di Jawa Timur, di Purnama, Hotel Purnama, Batu Malang. Di situ saya juga jatuh karena namanya anak desa. Begitu masuk di WC, langsung buka itu air panas. Wes, air berteriak saya, kan panas nih. Di dalamnya 2 orang kami. Tapi puji syukur kepada Tuhan, selama kami di situ 3 malam, kami diberkati oleh Tuhan. Itu tahun 1991 ikut Komnas 2 waktu itu. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada, mungkin saya tidak lihat itu profil karena saya bukan opsir. Kecuali saya opsir pasti dipindah di sana. Tapi karena luar biasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Dia masih berikan waktu untuk datang. Sebenarnya itu tidak mampu, sehingga saya ini tidak disuntik vaksin itu tidak bisa, karena biasanya sampai 300-an sebenarnya tensi. Tetapi Tuhan tidak membiarkan. Yang menjadi pesan saya, setelah kita kembali dari sini, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, di mana kita dibekali. Paulus ingin menekankan pentingnya membangun relasi, membangun hubungan, relasi yang baik di antara sesama. Hubungan suami istri, kalau kita baca secara keseluruhan bagian itu ya, dalam di ayat sebelumnya, hubungan ini yang kita aplikasikan dalam pelayanan kita. Bagaimana eratnya hubungan antara suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Artinya, suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan Tuhan dan hamba, itu ada gambaran yang jelas di sana. Tuhan punya maksud di situ. Lalu kemudian, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan seorang hamba akan dikuduskan ketika dilakukan seperti untuk Tuhan. Kiranya komitmen dalam hati saya agar roh itu, roh yang bernyawa itu bekerja dalam hati kita. Ada kuasa yang membantu, tak berdaya, tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kami ada di sini, kami diperlengkapi. Sesungguhnya Tuhan sedang membimbing untuk membawa para obsesi tepat. Semangat yang baru dalam hati kami. Saudara-saudara kami ini, apapun yang menjadi kerinduan mereka, membawa dan diserahkan kepada Tuhan. Dengarlah doa mereka dan tetapkan hati sampai di mana Tuhan berkehendak atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga.
Kami yang duduk di tempat kami. Ini doa kita bersama. Tuhan melengkapi kita untuk melayani Dia. Ini doa kita bersama dan keyakinan kita bahwa di saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kuasa Tuhan membaharui komitmen kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Dengan Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu yang telah membangkitkan semangat kami untuk kami menjalin kesatuan dalam pelayanan kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Amin. Apresiasi kegiatan ini yang sudah berjalan dengan baik tentunya. Sebentar lagi kita akan tinggalkan kenyamanan hotel ini. Kita kembali ke hotel kita masing-masing di rumah kita. Ya, rumah kita adalah hotel untuk kita. Hotel di sini kita mesti bayar, tapi di rumah kita gratis. Baik, kami menyampaikan terima kasih dengan resmi kegiatan retreat obsesi setempat dan pengajian Korom Sumerani di Hotel Kalora. Biarlah apimu terus menyala. Dengan subtema melalui retreat, kami menggalang kesatuan untuk mencapai pelayanan yang berkualitas. Kalora tanggal 5 sampai 6 Juli 2024. Dengan resmi kami nyatakan ditutup. Haleluya. Sebagai tanda saya akan melepas nenteng dari masing-masing. Ibu akan melepaskan. Sekali lagi kemudian divisi bersama Ibu banyak-banyak terima kasih untuk hadirat dan pelayanannya pada hari ini. Dan ya, terima kasih banyak. Silakan dulu. Dengan berakhirnya segala kegiatan kita pada saat ini, kami dari Koros Koirani dan seluruh OPSIS setempat akan Posluar Sikem ya, Koros Koirani dan Posluar Sikem, kami akan memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu Komandan Divisi yang sudah berkenan hadir untuk memimpin acara kita pada Terima kasih banyak. Kecil tapi bermakna, ini luar biasa. Terima kasih Pak.
tangannya. Terima kasih Ketua Panitia. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita akan I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging. Retreat Pokes Korops Uirani dan Posluar Sikem, biarlah roh pelayananmu terus bernyala. Menyala, menyala, menyala. Haleluya. Retreat sudah selesai dan sukses. Pertanyaannya adalah, apa setelah retreat? Apa dampaknya terhadap pelayanan di Korop dan di Posluar? Apa dampaknya terhadap pembangunan yang sedang berlangsung baik di Korop maupun di Posluar? Tentu harapannya adalah setelah retreat dampaknya positif, kita semakin maju dalam pelayanan, semakin berkualitas pelayanan kita, dan gereja bisa terbangun. Saya ingin mengakhiri kalimat ini dengan membaca satu kata-kata bijak yang bunyinya saya berikut. Benih yang kita tabur hari ini akan menghasilkan panen di hari esok. Haleluya. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Berakhirlah sudah kegiatan kami retreat opsir setempat Korops Uirani yang dilaksanakan di Hotel Kalaroa pada tanggal 5 dan 6 Juli 2024. Kiranya melalui retreat ini iman kami dan pelayanan kami semakin dipermantapkan dan Tuhan tetap dipermuliakan. Haleluya. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in